ada anak presiden yang tidak memenuhi syarat, menjadi memenuhi syarat untuk mencalonkan diri karena putusan pamannya, karena relasi dengan bapaknya sebagai salah satu pihak dalam pengujian itu sebagai presiden. Nah ini nepotisme ini sudah. Pembuktian apa lagi, Mas? Ini seperti MK, Mahkamah Kentut. Jadi Mahkamah Kentut bersidang. Sabar dulu dong, dengarkan. Jadi ada persidangan di Mahkamah Kentut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita kembali membincangkan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Walaupun memang sudah ada keputusan ya, tentunya putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat ya. Tapi tidak salah kita membicarakan hal itu dan ini sebagai pembelajaran. Oleh karena itu kita berbicara dengan ahli-ahlinya yang tentunya beliau-beliau ini juga dosen. Ada Pak BW, apa kabar Pak BW? Salam waras. Dan ada Uda Ferry, apa kabar Uda Ferry? Alhamdulillah kabar baik. Cuman dia marah-marah terus nih kemarin nih. Enggak. Udah maki-maki Maha Guru Tata Negara. Orang Sumatera, kesannya marah hatinya. Jadi gini, salah satu hal yang dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu yang menarik ya, adalah terkait dengan pernyataan bahwa tidak cukup bukti. Ini kan menarik sekali. Sementara tidak cukup bukti itu biasanya tentunya terkaitan dengan syarat-syarat dan standar pembuktian ya. Kalau dalam pemahaman saya sebagai orang yang memahami hukum pidana lah gitu. Tapi tentunya kita melihat bahwa ada hakim yang dissenting opinion. Ada 3 bahkan. Artinya kan banyak ya. Dan mungkin baru kali ini ya. Hampir setengah dari 8 ya. Kan 4,5 kan gitu ya. Ini menarik. Tentunya melihat dari masalah pembuktian ini kita pertama kali tentunya bertanya ke Uda Ferry ini. Dalam pandangan Uda Ferry sebagai dosen atau ahli hukum tata negara, tentunya melihat pola pembuktian di MK ini seperti apa sehingga ada hakim yang menyatakan terbukti, ada yang tidak terbukti gitu. Kurang lebih gimana? Iya. MK itu tentu saja kalau dibaca sejarah dan kemudian konsep hukum acara di MK soal alat bukti dan beban pembuktian, memang punya keunikan. Dia menggabungkan banyak konsep peradilan. Salah satu yang menjadi konsep dasar di MK adalah hukum acara pengadilan tata usaha negara. Yang dinilai itu kebijakan dan tindakan sebagai alat bukti. Nah, aroma itu sebenarnya bisa tercium dalam perselisihan hasil pemilu, pendekatan gaya peradilan tata usaha negara, tetapi nggak dipakai. Contoh misalnya soal gentong babi. Politik gentong babi, pembuktiannya sebenarnya sederhana. Tidak harus misalnya ini pemilih dan ini pelaku penyebaran gentong babi, lalu ada video, serahkan uang 600.000, terus dia ngaku akan milih pasangan capres tertentu. Itu bukti enak betul kalau ada ya. Tetapi kan buktinya nggak bersandar ke sana, tapi bersandar kepada kebijakan dan tindakan penyelenggara negara atau aparat administrasi negara yang menyalahgunakan peruntukan insentif dana atau anggaran pemerintah pada program tertentu untuk kepentingan politik. Nah ini di tahun politik nih. Contoh misalnya Presiden Joko Widodo selama Desember 2023 hingga Januari 2024 rajin turun menggunakan dana anggaran kepada pihak-pihak terutama para pemilih dengan mendalilkan ini bantuan presiden begitu ya, bansos dan segala macam. Nah itu di tahun politik tidak diperbolehkan, itu gentong babi. Jadi penyelenggara negaranya sudah ada, insentif dana anggaran sudah ada. Di tahun politik ini udah bukti nih Mas. Ada kebijakan dan tindakan aparat negara, dan itu semestinya sudah selesai di MK. Lalu para pihak
meributkan diri soal mana bukti konkretnya. Itu sudah konkret. Iya. Dan hakim konstitusi sudah harus tahu itu. Iya. Nah, anehnya salah satu hakim konstitusi mengatakan bukan tidak ada gentong babi yang bisa berpengaruh kepada proses pemilihan, tapi tidak cukup waktu karena hanya 14 hari kerja. Bagi saya apa-apaan itu pernyataan. Kan ini hakim konstitusi baru lagi ya. Baru lagi gitu ya. Pak Arsul Sani kan harusnya hakim karena sifatnya aktif harus membuktikan selama waktu itu bahwa itulah politik gentong babi. Terbukti apakah pemilih betul-betul memilih 02 atau yang lain itu nanti dulu. Tetapi politik curang ini tidak diperbolehkan karena tidak adil dan berimbang. Itu dinyatakan di dalam dissenting yang lain kan. Jadi bagi saya juga aneh nih cara konsep pembuktiannya. Bukan tidak ada pembuktian konsep pidana di hukum acara MK, ada yang berkaitan dengan pidana pemilu gitu ya. Nah, pendekatan-pendekatan itu bergantung dengan objek yang mau dibuktikan. Makanya saya agak tertawa juga dengan analogi para netizen ya. Konsep-konsep pembuktian di MK. Misalnya nepotisme. Nepotisme itu kan bukan barang. Dia bisa saja tidak berwujud karena hanya bisa dirasakan bahwa ini tindakan yang nepotis. Nah, bagaimana pembuktian nepotisme? Ya gampang. Di tahun politik ini, di tengah tahapan berlangsung, ada anak presiden yang tidak memenuhi syarat, menjadi memenuhi syarat untuk mencalonkan diri karena putusan pamannya, karena relasi dengan bapaknya sebagai salah satu pihak dalam pengujian itu. Sebagai presiden. Nah ini nepotisme ini sudah pembuktian apa lagi? Makanya saya bercanda. Kecurangan apa lagi yang hendak engkau dustakan gitu ya. Karena jelas. Nah, netizen bercanda. Ini seperti MK, Mahkamah Kentut. Jadi Mahkamah Kentut bersidang. Sabar dulu dong, dengarkan. Jadi ada persidangan di Mahkamah Kentut. Lalu salah satu hakim kentut. Lalu disampaikan oleh para pihak, yang mulia, ada yang terkentut dalam ruang persidangan ini. Lalu yang mulia mengatakan, buktikan siapa yang terkentut. Ya ini dari aromanya ini jelas kentut. Dan salah satu kita suara juga salah satu di antara kita pasti ada yang kentut. Lalu hakim yang mulia mengatakan, kalau Anda tidak bisa membuktikan apa itu kentut, maka itu jelas tidak terbukti. Karena Anda gagal membuktikan wujud kentut, maka dengan ini saya katakan kentut tidak terbukti. Nah, semenjak itulah mahkamah itu dikenal sebagai Mahkamah Kentut. Tapi very salah, Mas. Ini bukan emosi ya, ini bercanda nih. Ini salah. Konsep pembuktian itu berbasis pada panca indera. Panca indera yang dimuliakan dalam pembuktian. Beyond the reasonable doubt itu adalah berkaitan dengan satu penglihatan. Kau lihat nggak? Kau dengar nggak? Tidak ada yang kau cium. Kalau kentut itu tidak bisa dilihat dan didengar. Ada yang didengar, ada yang enggak. Ini pendekatan pidana. Pidana. Ternyata di dalam ilmu pembuktian itu tentu akan berbeda dengan profesor yang teman sobat beliau, Prof. Edi Hiari ya. Pendekatannya adalah bagaimana mengantarkan rasa keadilan. Ini ada rasa nih. Jadi selain bisa dilihat, dengar dan diketahui, juga harus bisa merasakan apakah terjadi atau tidak. Nah, dalam konteks nepotisme, menurut saya setuju dengan netizen, mirip dengan kentut itu. Bahwa peristiwa itu terjadi, tetapi siapa pelaku belum tentu dibuktikan. Maka mestinya pengadilan memutus apa-apa saja yang kemudian membantu rasa keadilan para pihak. Jadi pihaknya tidak bertemu, tetapi kejahatannya terjadi. Ya sudah, bahwa mulai hari ini untuk mencegah terjadinya pihak-pihak yang dirugikan karena bau kentut, oleh karena itu mulai hari ini dilarang kalau
ada yang kemudian katakanlah melakukan tindakan yang berpotensi melahirkan kentut baru. Iya. Menurut saya di nepotisme itu cocok tuh. Kalau ada konflik kepentingan, ada relasi kekeluargaan, maka untuk menghindari agar pemilu tidak terjadi kecurangan, dilarang tuh relasi-relasi keluarga. Saya mau lihat dari aspek yang lain. Aspek yang lebih serius. Ini serius. Ini apa-apaan sih Ferry cerita kentut? Gini Mas, kita harus memutuskan dulu. Orang kalah tuh kelihatan lebih serius ya. Oh, kita menang loh. Oh, menang ya. Di hati rakyat. Menang 3. Menang 3. Dan pandai betul. Terus kedua memenangkan kewarasan. Kita harus memutuskan apakah pendekatannya menggunakan keadilan prosedural atau substantif. Itu dulu. Karena itu akan turun dalam sistem pembuktian. Kalau keadilan prosedural, maka every single evidence harus diuji. Harus diuji. Terus kemudian prosesnya, hukum acaranya nggak bisa pakai speedy trial. Betul. Itu konsekuensinya itu. Nah, ini kita tak cukup pandai mengatakan bahwa yang mau dicari adalah keadilan substantif, tapi seluruh argumen pembuktiannya menggunakan beyond reasonable doubt. Dan artinya nggak akan pernah bisa tercapai ya. Dan itu sebabnya kesalahan paradigmatik terjadi di situ. Itu yang. Apalagi kemudian kalau kita lihat lagi, menelisik lagi background dari hakim. Nah, background dari hakim kebayang kan? Hakim Asrul Sani yang sebenarnya lebih banyak karir politiknya, di ujung-ujung ininya ya, karir politiknya itu, pendekatannya dia paham betul. Ada program, ada kebijakan, ada anggaran, ada tindakan-tindakan, dan itu sebenarnya dikonfirmasi oleh saksi dari pihak terkait yang namanya Aceh itu, bahwa anggaran itu punya kaitan dengan elektoral. Kan mestinya gitu tuh Mas. Nah, kalau mau diperiksa di situ kan, kemudian Saldi Isra sudah mengatakan ada insentif elektoral. Ada masuk di situ. Terus kemudian ada politik gentong babi di situ. Ada yang disebut lagi dengan politik anggaran yang masuk di situ. Itu semuanya. Nah, dalam konteks itu mari kita bandingkan Mas mestinya. Apakah kebijakan pemberian bansos itu sesuai dengan tradisi kelaziman yang terjadi? Ingat KPK itu sudah menyatakan loh. Bahwa bansos itu punya potensi korupsi dan sudah ada kemudian permintaan dan disetujui oleh Departemen Dalam Negeri untuk mengatur itu. Tapi kalau itu tidak dikerjakan, itu kan artinya ada kebijakan yang secara sengaja memang tidak mau menggunakan proses bansos ini supaya jangan dipolitisasi. Itu yang menurut Ferry sudah terbukti sebenarnya. Makanya saya pertanyakan kuasa hukum tetangga Mas BW yang mengatakan bahwa loh, ini anggaran bansos sudah disetujui bersama oleh partai-partai dengan pemerintah. Ya itu gentong babinya. Tadi anggaran itu disetujui, tapi peruntukannya untuk kepentingan pemilu ya sudah terbukti gentong babinya. Jadi bukan melarang bansos. Ada 3 level isu di situ. Kita tidak sekedar bicara bansosnya, tapi bagaimana bansos diaktualisasikan. Misalnya contoh, kan bansos itu ada dasarnya untuk kepentingan tertentu. Sekarang kita periksa apakah reason d'etre, dasar alasan pemberian bansos itu justified sebelum pemilu. Itu kan bisa dilihat. Ada 3 kemudian, dan ini tidak dijawab oleh Mahkamah Konstitusi. Pertama, katanya untuk El Nino. El Nino pergi. Hilang El Nino. Dasar alasan El Nino tidak ada lagi. Kenapa mesti dipakai tuh El Nino? Kasihan El Nino jadi kambing hitam. Kalau toh betul ada El Nino, kemudian dilihat yang argumen keduanya. Yang dibutuhkan itu kita cuman butuh 600.000 ton beras. Tapi kenapa yang diimpor itu lebih dari 3,5 juta? Sehingga kemudian sisanya 2,9 juta. Tapi kenapa harga beras cuman tertinggi sepanjang sejarah perberasan di sini? Itu yang juga menarik untuk itu dilihat. Jadi indikasi harusnya.
Terus yang juga tidak diperdebatkan, itu kan tiba-tiba ada rapat terbatas bulan November, tanggal 6. APBNP perubahan itu udah selesai. Betul. Jadi itu diputus, tapi kemudian tidak mendapatkan ini dari DPR, endorsement dari DPR. Nah pertanyaannya, kalau itu tidak mendapatkan endorsement dari DPR, itu dilaksanakan sendiri, ini kepentingannya apa? Kan bisa dilihat lagi, ternyata dasar kepentingannya nggak ada. Terus udah gitu, seluruh dana itu dilipat tigakan, bukan dilipat gandakan, dilipat tigakan itu di bulan Januari Februari yang 600.000 itu. Terus kemudian lagi ada kebijakan-kebijakan yang sebenarnya job description itu dari Menteri Sosial, tapi itu tidak diambil alih oleh Menteri PMK. Nah itu yang juga ada salah Mas BW dengan tim. Pak, saya kecewanya dengan Mas BW dengan tim begitu. Sekarang itu dikenal sebagai lawyer yang kalau hak-hak konstitusionalnya dilanggar, ternyata tidak protes sebesar dengan keluar dari yang menteri menteri itu, karena bagiku itu merugikan hak para pihak. Mereka tunggu dulu. Saya mau menyentuh sini aja. Itu 4 orang itu datang. Harusnya ditanya dengan poin terakhir Mas BW itu. Pak Erlangga, kenapa Anda turun? Tapi bukan nomenklatur Anda. Itu sudah salah administrasi. Tapi hakim tidak memberikan kesempatan itu kepada para pihak. Jadi kayak nonton aja orang menyampaikan keterangan. Ini bermimpi, dan keterangannya kan nggak ada yang disumpah. Nah ini juga pembelaan saya terhadap tuduhan, karena tuduhan itu nggak benar. Mari kita periksa. Ketika pertama gini, siapa yang mengusulkan itu? Yang mengusulkan adalah kami untuk diundang itu. Asumsi dasarnya adalah ini, kita balik lagi nih, kalau menggunakan paradigma keadilan prosedural ya harus kita uji. Nah dalam bayang kami kemudian ini cuma berfungsi sebagai ad informandum, memberi keterangan lain yang tidak jadi ini sebagai petunjuk aja, walaupun petunjuk dalam pidana kan termasuk bagian dari alat bukti. Jadi kemudian itu yang menyebabkan alhamdulillah sudah diiniin. Dan salah satu bentuk protes saya, Mas, saya protes loh. Saya tidak hadir dalam proses sidang pemeriksaan menteri-menteri itu. Karena apa gunanya? Tapi saya kan cukup ikut streaming aja. Cuman saya kan tidak bisa melawan kehendak tim untuk tetap hadir ya. Bilangnya oke, tapi saya melawan. Sorry Fer, Anda salah. Jadi sekarang gitu. tidak pernah jadi itu salah satu, Mas, cara pembuktian yang menurut saya tidak benar. Tadi kan keterangan saksi adalah alat bukti kan? Artinya keterangan lain dari pemberi keterangan lain juga harusnya dianggap sebagai alat bukti. Sekalipun nggak disumpah? Harusnya disumpah. Wong mereka subjek utama kan? Ada lagi, Mas, problem hukum acaranya di situ, Mas. Saksi yang dihadirkan dan ahli yang dihadirkan, sebagian dari mereka adalah yang terafiliasi dan menjadi bagian. Nah sekarang kan itu kan harus, kalau pakai keadilan prosedural, mereka tidak pantas jadi saksi, Mas. Boleh menyampaikan pendapat, tetapi tidak disumpah. Dan keterangannya itu dijadikan sebagai petunjuk aja. Nah ini enggak. Kebayangkan ada ahli yang sedari awal menyatakan dirinya bagian dari tim, kemudian disumpah juga, bilang ya Allah ya Tuhan. Itu karena kesalahan paradigmatik itu konsep pembuktian yang tidak benar itu menurutku. Betul. Nah termasuk harusnya para menteri, termasuk juga harusnya menghadirkan presiden. Ini kan lucunya begini, kalau di pidana kan menarik, kalau intellectual dader dimulai dari pelaku pasal 55, maka tetap saja intelektual dadernya didatangkan karena substansinya di sana kan. Betul. Nah ini dituding presiden cawe-cawe terlibat dengan berbagai kepentingan. Kok bisa intelektual dadernya tidak didatangkan? Satu, tidak didatangkan. Ada kedua lagi, Mer. Orang yang secara faktual dalam peristiwa itu memang melakukan kejahatan itu juga tidak diundang. Jadi orang yang punya portofolio aja. Jadi seolah-olah yang mau dilihat cuma kebijakannya doang. No, ada pelanggaran kebijakan. Betul. Salah satu contohnya
kalau Pak Airlangga Hartanto dihadirkan, Pak Zulhas kok nggak dihadirkan? Padahal alat bukti yang sangat terang benderang sesuai tindakan Pak Zulhas, pakai acara kementerian, ngomong langsung calon presiden mana yang harus didukung, dan ada bahkan dia ekstrim ya, bahkan orang sholat pun sekarang sudah berubah, sudah nunjuk dua-dua gitu ya. Itu kan mestinya terang benderang bahwa dia terlibat menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kepemiluan. Jadi aneh memang di berbagai pembuktian. Lebih unik lagi kalau baca putusan itu. Di dalam dissenting opinionnya Prof. Arief, dia menyatakan ada 12 penjabat. Ada penjabat kepala daerah yang terlibat melakukan kecurangan pemilu. Di antaranya disebut 12. Berarti kalimatnya di antara berarti lebih dari lebih banyak. Siapa yang lebih itu? Tidak disebutkan. Dan di antara 12 itu disebutkan bahwa meskipun Bawaslu sudah menyatakan tidak cukup bukti secara material, tetapi itu karena Bawaslu terlalu formalistik. Mestinya Bawaslu di luar itu mencari keadilan substantif, kurang lebih begitu Pak Arief bilang dan menemukan bukti yang sudah luar biasa banyak soal keterlibatan penjabat kepala daerah di media-media online terhadap Capres 02. Loh, ini kan sudah membuktikan ada media online. Kenapa hakim tidak aktif? Karena sifatnya aktif, menggunakan bukti-bukti online itu di dalam RPH dan disampaikan di dalam sidang. Nah, ini menarik nih. Dia mengetahui bahwa ada alat bukti itu, tetapi itu tidak digunakan untuk putusan utama atau mempengaruhi hakim lain atau membawanya ke dalam persidangan. Contoh Mas, kalau ada bukti video online dan segala macam keterlibatan penjabat itu, kan dia bertanya, ini ada video, ini bagaimana menurut Anda? Hakim sendiri tidak peduli Mas BW dan timnya, tidak peduli Prof. Yusril dan timnya, tidak peduli Bang Mulia Lubis dengan timnya. Hakim sendiri bisa meng-cross check, cross eksaminasi terhadap alat bukti yang dia terima. Tidak Jadi dilakukan. hakim itu, hakim konstitusi mestinya aktif ya dia. Aktif. Nah, sekarang saya pengen lihat begini. Kalau kita lihat dalam proses hukum pidana, kan pembuktian lebih banyak ke arah material kan pembuktiannya. Kalau perdata lebihnya ke formil gitu. Kalau Mahkamah Konstitusi tentu kan sebagaimana tadi yang udah Ferry sampaikan. Nah, dari beberapa penyampaian ketika dikatakan tidak cukup bukti, apakah mungkin ya? Contohnya kalau dalam pidana nih ya, ada fakta peristiwa, ada fakta perbuatan. Fakta peristiwanya ada, tapi tidak bisa dibuktikan bahwa dilakukan oleh si A, si B dan seterusnya sebagai fakta perbuatan. Apakah mungkin seperti itu? Mas Bewi. Saya mau tambahin dulu yang tahu Ferry sama menjawab ininya Mas. Saya mau konsentrasi sekarang di Bawaslu. Kita harus memutuskan dan harusnya sebenarnya undang-undang sudah memutuskan bahwa pengaduan yang masuk ke Bawaslu itu bukan hanya pengaduan yang dibawa oleh para pihak dan masyarakat saja, tapi Bawaslu juga punya instrumen sesuai dengan kewajiban hukumnya untuk melakukan penemuan hukum. Proaktif dia harusnya. Nah, kalau Bawaslu tidak melaksanakan itu, artinya Bawaslu telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang harusnya dilakukan. Satu itu. Dan mahkamah harus menilai sebenarnya kan, apakah Bawaslu sudah melakukan kewajiban hukumnya yang cukup. Terus yang kedua, seandainya dia sudah melakukan perbuatan kewajiban hukumnya, kan mesti periksa. Ini dilakukan memang untuk membuktikan ada kejahatan atau itu diformalisir seolah-olah ini persyaratan formilnya belum cukup kuat. Karena nggak ada informasi peristiwa dan perbuatan. Peristiwanya ada, cuman perbuatannya belum kelihatan nih. Siapa pelakunya? Kan mestinya tanggung jawabnya ada di situ. Nah, artinya ketika keadilan substantif yang harus diperiksa, tapi kemudian kelakuannya yang diperiksa ada keadilan prosedural, itu bermasalah. Saya mau kasih sesuai dengan putusan Mas. Bawaslu itu menyampaikan siaran pers. Di situ dikatakan ada 890 saran perbaikan dan ada masalah di 700-an lebih TPS. Ya. Dan kemudian Bawaslu di dalam siaran persnya menyatakan
saran perbaikan, rekomendasi pemungutan suara ulang. Ada datanya agak detail di situ. Dan itu disebut lagi oleh Profesor Eni. Sehingga Profesor Eni mengatakan harusnya daerah-daerah yang ada pemungutan suara ulang dan belum dilakukan pemungutan suara ulang itu diambil alih mahkamah untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Sehingga kemudian kalau dijumlah antara pendapatnya Profesor Saldi, Profesor Eni dan Profesor Arief itu ada 8 daerah Mas yang mestinya pemungutan suara ulang. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Dimulai dari Medan, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan. Oh, besar itu. Besar. Itu jumlah 8 dari 10 jumlah provinsi yang terbesar di wilayah itu, Mas. Dan artinya saya bilang kalau itu diulang pemungutan suaranya, maka kemudian akan terjadi masalah yang lain. Dan memang petitum pemohon tidak meminta itu. Tapi kan dia bisa bikin ultra petita. Oke, bahwa diskualifikasi tidak terjadi, tapi kalau Profesor Saldi mengatakan manipulasi bansos dan politisasi bansos itu terbukti. Begitupun dengan mobilisasi aparat dan aparatur itu terbukti. Begitupun Profesor Saldi. Profesor Arief lebih dahsyat lagi. Seluruh dalil pemohon terbukti, Mas. Profesor Arief mengatakan kayak gitu. Seluruh dalil pemohon. Nah, kalau itu terbukti, pemungutan suara ulang. Nah, sekarang pertanyaannya berkaitan dengan Mas Novel itu. Jadi kalau ada peristiwa dan itu tidak ditopang oleh bukti sebagiannya, yang seharusnya di mana kemudian Bawaslu berperan dan Bawaslu tidak menjalankan peran strategisnya, ini kan mestinya diambil alih oleh mahkamah untuk diuji. Betul. Nah, itu sebabnya kemudian mahkamah tidak boleh mengatakan harusnya ada perbaikan ini, ada catatan. Jadi mahkamah kemudian tidak mengambil. Ya kan itu ada pernyataan Prof Arief kan, bahwa kalau Anda tidak becus kita ambil alih semua. Iya, dan itu jadi kayak ragu-ragu gitu, Mas. Dia sebut ada catatan-catatan, itu yang 5 hakim mengatakan ada catatan-catatan. Kalau menurut saya harusnya diambil alih dan diperiksa. Nah, itu yang sistem pembuktian yang soal pembuktian formil material itu sangat luas di MK tuh, Mas. Tergantung kasusnya. Contoh kasus sepupu Mas Novel ya, Mas Gibran ya. Kan sepupu dari Nabi Adam. Pipis sepupu. Beliau punya masalah prosedural di proses pendaftaran. Terkait dengan KPU, itu pembuktiannya formalistik. Material ada juga. Apa materialnya? Bagaimana? Enggak di konteks pendaftaran itu. Bagaimana membuktikan beliau ini sudah memenuhi alternatif yang disebutkan di dalam putusan 90. PKPU-nya tidak ada. PKPU yang berlaku masih yang lama. Masih umur 40 tahun. Apa material yang kemudian bisa membuktikan bahwa dia telah memenuhi? Nah, itu tidak disebutkan. Makanya kalau tidak ada aturan teknis, maka sebenarnya bisa dibuktikan bahwa dia tidak layak kemudian memenuhi syarat karena dia bermasalah. Nah, bagi saya juga antara MK itu bisa fokus ke formil, bisa ke material. Kalau kasusnya tertentu, dia bisa digabungkan juga. Jadi makanya kata Prof. Marwarar, MK itu mengkombinasikan banyak konsep hukum acara bergantung dengan konstitusionalitas apa yang mau dibuktikan. Nah, dia makanya di pengujian formil undang-undang dia prosedurnya memenuhi 5 tahapan. Di materialnya apakah pasal itu bertentangan dengan undang-undang dasar. Jadi begitu juga dengan kasus ini, dia akan menggabungkan bagaimana kaedah pembuktian secara formil dan material sekaligus. Sebetulnya ada satu hal terkait dengan masalah material ya, yang saya juga lihat waktu di persidangan disampaikan oleh ahli Fit Adrison. Waktu itu menyampaikan dengan sangat detail ya, dan tentunya itu menjadi bagian dari proses pembuktian yang dinyatakan atau dibahas dalam putusan. Gimana tuh Pak? Ini yang menarik nih, Mas. Dalam satu pertimbangannya MK menyatakan bahwa terjadi atau dalam persidangan ada ahli yang menggunakan yang disebut dengan scientific evidence sebagai dasar. Cuman kemudian mahkamah menyatakan gini, scientific evidence ini adalah supporting terhadap alat bukti yang lain.
Semacam bukti petunjuk. Ya, itu sebenarnya. Nah, tapi pertanyaan saya, supporting itu maksudnya gimana, Pak? Nah, itu makanya saya bilang, saya agak heran kalau kita mau lakukan pendekatannya adalah keadilan substantif, dia tidak bisa menjadi supporting dari alat bukti yang lain. Di hukum acara tuh ada MK tuh ada alat buktinya, bukti surat, bukti tertulis, surat macam-macam kayak elektronik. Nah, bukti elektronik, cuman ini scientific evidence. Jadi dengan begitu sebenarnya MK tidak boleh menyatakan pertimbangan seperti itu. Ya, harusnya kan terbalik dong. Harusnya justru itu disupport oleh alat bukti yang lain. Betul. Jadinya kan ini kayak dinegasikan gitu kan. Harusnya MK sendiri punya prinsip mengenai hukum pembuktian dan alat bukti gini. Seseorang saksi adalah saksi yang tidak hanya mendengar melihat saja. Seorang saksi itu adalah saksi yang tidak hanya mendengar melihat saja, tapi kalau dia mengetahui dan pengetahuannya itu bersamaan atau berkesesuaian dengan saksi yang mendengar dan melihat, maka dia dianggap sebagai kesaksian gitu, sebagai alat bukti. Harusnya kan itu logik itu, karena pernah dalam satu putusan yang lain MK membuat putusan kayak begitu. Menguji hukum acara. Jadi dengan begitu sebenarnya harusnya itu dipakai. Karena Mas Novel, menurut saya scientific evidence yang dalam persidangan di kali ini itu salah satu yang paling terbaik selama ini, karena dia bisa menunjukkan relasi antara bansos dan elektoral. Dan kemudian dia bisa menyebut angka dan ini terkonfirmasi melalui hasil survei. Betul. Dan ini harusnya kemajuan dalam proses pembuktian ini. Dan kalau ini digunakan ke depan bisa dijadikan best practice ya, contoh terbaik untuk bagaimana ke depan tools-tools seperti ini bisa digunakan dalam pembuktian-pembuktian yang serupa. Ya, di permohonan di putusan nomor 1 PHPU Pres 22 Romawi 2024 dan 2 itu ada yang unik, Mas. Kalau membahas pembuktian yang digunakan sebagai dasar hakim memutus perkara. MK pada dasarnya sedang tidak berupaya membuktikan apapun kecuali membangun argumentasi dari para pemohon dan mengomentarinya. Jadi MK tidak punya sudut pandang selain berbasis kepada permohonan para pemohon. Harusnya karena dia hakim aktif dan mencoba melindungi konstitusi, MK juga menemukan sesuatu. Makanya MK memperbolehkan ultra petita karena dia adalah hakim yang aktif. Jadi katakanlah begini, mohon maaf, pemohon 1 dan pemohon 2 atau capres 1 dan 03 ini adalah orang yang awam dalam hukum acara MK. Demi keadilan dan rasa keadilan, MK sendiri akan mencari tahu dan menemukan. Bahkan kalau minta 1, ternyata MK bilang haknya harusnya 2, dia akan berikan 2. Itulah yang disebut ultra petita. Tetapi lihatlah hasil putusan. Pemohon 1 mengomentari ini tidak cukup bukti karena bla bla bla. Loh, ini kok kayak dosen mengomentari disertasi mahasiswa atau tesis mahasiswa gitu ya. Jadi hanya itu, bukan kemudian menggali dan memperlihatkan kemampuan, karena kemampuan konstitusi dan hukum tata negara kan itu secara hakim konstitusi, selain negarawan berintegritas juga paham tata negara dan konstitusi. Dan di sanalah mereka bilang nih gentong babi, apa yang dijelaskan oleh pemohon selain terbukti konsepnya begitu, sebagai indikator lainnya adalah kebijakan dan tindakan sudah mengarah itu di tahun pemilu. Kajian studi Harvard dan segala macam menjelaskan kalau ada insentif dana digucurkan di tahun pemilu, maka sudah pasti tidak fair, dengan sendiri akan memengaruhi pemilih. Oleh karena itu melanggar pemilu. Jadi Mas BW menjelaskan 1, mereka minimal kasih 1,5 lah. Tapi ini tidak cuman komentar-komentar, itu lebih banyak. Ada juga yang menarik tuh begini. Kalau hakim MK itu aktif, aktivismenya itu terlihat dalam proses cross examination, Mas. Tapi saya melihat dalam cross examination itu hanya Pak Ketua yang bicara dan didampingi oleh beberapa orang yang aktif kan sebenarnya. Kita bisa hitung tangan tuh yang aktif. Selebihnya tidak aktif. Kalau hakimnya aktif, jangan aktifnya itu di RPH. Semua kita juga bisa melihat concern dia yang ditampilkan dalam proses persidangan itu harusnya terjadi kan cross examinationnya. Kita nggak ngelihat itu. Jadi apakah terjadi pertanyaan-pertanyaan kebatinan sehingga tak terlacak oleh mata kita? Kan nggak gitu. Nah itu juga jadi soal tuh menurut saya. Harusnya
Kalau ini to be honest, itu terungkap supaya kemudian kita bisa memahami, oh iya, itu mestinya, dan itu kan bisa dipakai dalam kesimpulan nanti Mas kan dalam proses itu. Nah ini kita nggak melihat aktivisme itu di sebagian hakim. Ada satu hal yang menarik lagi Mas yang berkaitan dengan aktivisme, judicial activism kurang lebih begitu. MK untuk melindungi aktivisme yudisialnya tidak mau kehilangan wewenang untuk mengadili proses kecurangan TSM. Jadi jauh hari dari putusan 01 PHPU Pres 17 Romawi 2019, dia menyatakan ini wewenangnya. Dan kali ini dia juga bilang ini wewenangnya. Tetapi dia tidak menggunakan wewenangnya untuk mencari TSM itu sesungguhnya. Jadi hanya tidak mau kehilangan, tetapi ya sudah, tidak cukup bukti. Loh, kan berarti dia tidak memperlihatkan bahwa ini TSM pelakunya adalah punya kekuasaan dan itu sulit untuk dibuktikan secara sederhana. Jadi hakim sendiri yang harus kemudian ikut terlibat. Menarik sekali ini. Tapi Mas Novel, kita juga harus mengapresiasi Mahkamah Konstitusi. Satu, dia sudah menjelaskan dan menegaskan rezim pemilihan umum itu tak terbagi-bagi antara rezim pilkada dan pileg dan pemilu. Itu satu rezim. Jadi semua omong kosong ahli yang mencoba membeda-bedakan itu selesai. Supaya jangan lagi ada perdebatan itu. Satu itu. Tapi ada juga yang harus diwaspadai dengan sikap gitu. Artinya kalau rezim pilpres sebagai bagian dari pemilu, begitu juga pilkada, yang menimbulkan kesadaran baru bagi pelaku kecurangan pemilu, yaitu curanglah securang-curangnya agar kemudian tidak sulit atau sulit dibuktikan. Yang kata bahasa jangan setengah-setengah yang kata bahasa Prof. Effendi Ghazali itu, gentonglah segentong-gentongnya, babilah sebabi-babinya, itu akan berpengaruh kepada pilkada juga. Jadi curanglah securang-curangnya. Tapi kan itu bisa diatasi dengan konten yang tadi kita kemukakan. Jadi bagian pertama itu. Bagian yang kedua, seluruh eksepsi yang dibangun oleh pihak terkait dan termohon yang menyatakan bahwa kualitas proses itu bukan bagian dari persoalan yang perlu diuji, itu juga ditolak, Mas. Jadi dari sisi itu sebenarnya proses itu mempengaruhi hasil, proses pun harus diuji dan dikaji untuk menentukan apakah hasil ini punya legitimasi. Itu juga terbukti. Terus yang ketiga yang terbukti, yang sebenarnya ini harus dijawab oleh Ferry. Mahkamah Konstitusi terbukti mendelegitimasi dirty vote. Karena argumen yang dibangun itu dinyatakan oleh MK itu tidak benar. Tapi saya lebih percaya dari dirty vote, argumen-argumen yang dibangunnya ketimbang pertimbangan dari 5 hakim itu. 5, 3 masih mendukung, Pak. Makanya. Jadi sebenarnya 4. Ditambah teman-teman dirty vote sebenarnya 4. Jangan-jangan teman-teman dirty vote sudah cukup bahagia, Mas Dewe setuju dibandingkan para hakim. Ya, menarik sekali memang diskusi ini. Tentunya kita harapkan untuk membuat orang-orang yang nggak terlalu paham soal masalah hukum di MK bisa mendapatkan masukan atau wawasan ya. Tentunya dalam proses ini kalau udah Ferry sebagai dosen ya, pengajar peradilan konstitusi juga, hukum acara MK dan praktik peradilan MK. Dan praktik peradilan MK. Dia mengajar hukum acara MK yang hukum acaranya itu bermasalah. Jadi apa yang kau ajarkan? Sekarang pertanyaan terakhir ini buat Uda Ferry, kira-kira pembelajaran apa yang Uda Ferry bisa dapat dalam proses putusan MK ini untuk bisa dijadikan bahan pelajaran buat mahasiswa nih? Udah. Iya, pelajarannya banyak ya, bahwa kita tidak akan menemukan rasa keadilan berkonstitusi kalau para hakimnya tidak dipilih sebagaimana kehendak konstitusi. Kalau bahasa Ginsburg itu harus terbebas dari birokrat eksekutif, politik di parlemen, dan juga terbebas dari peradilan lain kalau kita Mahkamah Agung. Ketiga hal yang oleh Ginsburg harus tidak boleh ada di hakim konstitusi di Indonesia ada semua. Jadi kita akan bisa menemukan rasa keadilan kalau 9 orang ini betul-betul dipercaya. Peradilan kemarin sudah tidak dimulai dengan tidak fair, Mas, karena seluruh keributan proses pemilu kita dimulai dalam putusan MK 90. Bagi saya
Hakim konstitusi harus terlebih dulu menjadi saksi apa yang terjadi di putusan 90 sebelum mereka bisa memeriksa perkara ini secara substantif dalam hal yang mereka juga masalah. Coba ditanya, kok Anda bisa berubah-ubah sikap? Padahal di 90 Anda bilang begini, sekarang Anda saya mau bilang itu itu kan aneh sekali. Karena di dalam teori tafsir konstitusi, Mas, hakim konstitusi termasuk yang menjalankan tugas-tugas perlindungan konstitusional, apakah bentuknya Mahkamah Agung atau mahkamah yang lain, itu dilarang menggunakan tafsir yang berbeda terhadap sesuatu yang sama yang pernah dia adili. Jadi misalnya saya bilang sebagai hakim A, kasusnya X gitu ya. Lalu dalam perkara yang lain datang lagi X yang sama. Lalu saya menggunakan tafsir B. Itu dianggap melanggar etik karena dia menggunakan cara tafsir yang sesuai dengan perkara. Melanggar etik tapi putusannya tetap berlaku dong. Tetap berlaku, itu sebabnya. Kalau hakim konstitusi itu tidak bermoral, cacat moral, tidak menegakkan konstitusi, yang rugi kita semua. Karena jadi hukumannya akan final dan binding. Dan itu terjadi di putusan 1 dan 2 ini. Ada hakim-hakim yang berubah cara sikap dan ini sudah menyalahi konsep. Saya izin Mas, masuk di constitutional ethic nih Mas. Syarat dari hakim konstitusi adalah kenegarawanan. Sehingga kemudian dia harus didukung oleh tadi yang dikemukakan oleh Ferry. Pernyataannya itu tak bisa berubah-ubah dengan asumsi yang berbeda. Apalagi dia tidak pernah bisa menjelaskan atau tidak menjelaskan kenapa dia berbeda. Itu kalau tidak dijelaskan itu artinya pelanggaran etik, dan pelanggaran etik itu tak bisa dilakukan di Mahkamah Konstitusi. Harusnya dia harus di out dari situ. Karena itu dia kan negarawanan. Kalau orang negarawanan itu kan statesman itu Mas, yang kenapa dia statesman itu beda dengan pejabat biasa? Karena integritasnya. Nah, kalau pernyataannya itu sudah mengandung sesuatu yang integritas, maka harusnya dia sudah tak pantas lagi. Syarat untuk menjadi hakim konstitusinya itu hilang. Mestinya kayak begitu. Nah, dalam konteks itu saya membayangkan, ini sudah pernah saya kemukakan, kalau saja Pak Ketua Pak Suhartoyo tidak berpindah keyakinan bahwa kasus nomor 90 itu tak pantas diputuskan dan dimenangkan dan diterima karena melanggar konstitusi, maka posisinya akan berbeda dalam putusan penyelesaian sengketa ini. Dan itu kita akan mendapatkan bahwa pemohon akan diterima. Tapi kita sekarang menjelaskan mahkamah tak mampu untuk mendekonstruksi keberlanjutan kecurangan, dan proses demokrasi ini terpasung dan menjadi mati suri gara-gara putusan. Menarik sekali nih bincang-bincang ini. Tentunya kita berharap semoga ke depan pemilihan hakim konstitusi bisa betul-betul independen untuk menghindari terjadinya praktek-praktek pelanggaran etik atau sikap-sikap yang tidak independen dalam membuat keputusan. Dan tentunya bukan sekedar itu, kita perlu ingat juga beberapa waktu yang lalu beberapa hakim konstitusi juga pernah ketangkap kasus korupsi ya gitu ya. Tentunya kita berharap semoga ke depan konstitusi kita betul-betul terjaga oleh para hakim konstitusi yang mulia, yang betul-betul punya komitmen untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih Pak BW dan Uda Ferry. Siap. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.